Ya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala SMK Sangkuliah 1 Cimahi, Bapak Dr. Samsuri SPD MPD, Ibu Bapak Wali kelas 11, Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan ini, serta siswa-siswi kelas 11, RPL, OTKP, dan DG yang telah hadir pada kegiatan ini melalui virtual Google Meet. Apa kabar semuanya? Baik? Insya Allah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terdengar tidak suara ibu? Kalau terdengar silakan lambaikan tangan kalian. Oke, berarti terdengar ya. Nah, sekali lagi ibu ingatkan untuk acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kalian tidak melakukan kegiatan lain, fokus dan menyimak. Dan untuk mikrofon yang masih aktif tolong di silent terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil hari Selasa 21 Juli 2020 melalui program kegiatan belajar dari rumah akan segera dimulai. Pembacaan doa oleh Ibu Ika Novitasari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minna wal 'afwa inda hisab. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal salihat wa abwaabal salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta apel. Seluruh peserta apel dimohon untuk berdiri.
seluruh peserta apel dimohon untuk duduk kembali. Sambutan oleh pembina apel Bapak Dr. Samsuri SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa beraktivitas memulai aktivitas belajar tahun ajaran 2020-2021 dengan suasana virtual, dengan suasana belajar dari rumah. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, meskipun kita jarak membedakan tempat, artinya terpisah dengan jarak, kita tetap berusaha untuk ada komunikasi dalam kita melakukan proses pendidikan secara luas bagi anak-anak kita SMK Sangguriang 1 Cimahi. Bapak dan Ibu guru, wali kelas yang Bapak yang saya hormati pula, pada hari ini mari kita bersama-sama memahami situasi yang tidak bisa kita hindari, yakni dengan darurat COVID-19 yang anak-anakku belum tentu kita bisa memastikan kapan berakhir, karena sampai sejauh ini kepastian vaksin juga belum bisa positif bahwa akan bisa menanggulangi COVID-19 ini dengan cepat. Oleh karena itu kita paham bersama bahwa belajar atau proses pendidikan tetap harus berjalan, meskipun dengan jarak yang berbeda, meskipun dengan tempat yang berbeda. Ini harus dipahami. Tentu dengan situasi seperti ini semua harus support, semua harus mendukung, begitu ya. Ya, baik dari anak-anak maupun dari Bapak dan Ibu guru dan kita manajemen sekolah. Anak-anak yang Bapak cintai, meskipun kalian ada di rumah, tetap jaga kalian sebagai peserta didik. Berambut rapi, berpenampilan sebagai seorang peserta didik yang baik. Kemudian ya, rambut tidak dicet, tidak sesuai dengan ketentuan, begitu. Kemudian di rumah tetap hormat, santun, dan membantu orang tua ketika tidak sedang belajar. Perhatikan ya, karena bagaimanapun juga kalian nanti akan dipantau oleh Bapak dan Ibu guru, oleh wali kelas. Dan perlu kalian tahu bahwa ketika kalian klik di kehadiran, hadir memasuki alamat Google Meet, kalian sangat otomatis nama kalian akan terdaftar masuk hadir di database website sekolah. Jadi nanti akan terekam, oh siapa saja yang kelas ini tidak hadir 100% atau tidak hadir dalam kegiatan Meet dan seterusnya. Dan termasuk penugasan, nanti kita secara terprogram, terencana, kita menggunakan media teknologi kita yang kita kembangkan secara perlahan tapi terencana, menjadi bagian bagaimana proses pendidikan kalian harus tetap terkontrol. Tolong tetap terjaga kerapihan dan tunjukkan sebagai etika seorang peserta didik, santun kepada Bapak dan Ibu guru, hormat, dan apalagi kepada orang tua kalian yang berada di rumah. Hormati mereka dan selalu taat kepada aturan dan perintah mereka. Selanjutnya anak-anak, kaitannya dengan PDR. PDR itu singkatan belajar dari rumah. Kalian dalam bentuk virtual ditargetkan kita sekolah minimal 1 minggu sekali, minimal ya. Jadi nanti kalian harus menyiapkan kuota
dengan orang tua sampaikan menyiapkan kuota yang dipergunakan untuk kegiatan satu kali dalam seminggu minimal ada virtual seperti ini. Nanti mata pelajarannya dimulai minggu depan. Misalkan nanti ada mata pelajaran umum dulu, kelompok A agama, atau kelompok B matematik dan seterusnya. Nah itu nanti secara virtual ada penjelasan secara klasikal yang berbasis teori. Jadi sesuai dengan instruksi Kepala Bidang SMK Provinsi Jawa Barat, di semester yang kondisi darurat ini diorientasikan teori. Nanti banyak teori yang disampaikan melalui pembelajaran tadi. Dan anak-anak juga harus diperhatikan bahwa 2 bulan yang lalu sebelum berakhir tahun ajaran kemarin kalian sudah diberi kuota oleh sekolah. Kalian tahu, kami beritahu bahwa kuota yang diberikan itu adalah dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Semester sekarang bagaimana Pak? Insya Allah juga akan diberi lagi dan lebih ditingkatkan kalau memungkinkan nilainya begitu. Yang tadinya mungkin 25 menjadi 50 atau 50 tambah sedikit-sedikit begitu. Tolong diefisienkan dong ya, kuotanya dipergunakan sesuai dengan kepentingannya. Ya syukur-syukur kalau misalkan kuota ini betul-betul fokus untuk sekolah. Kalau untuk chatting sendiri maka pergunakan chatting di luar kepentingan sekolah silakan. Tapi untuk kepentingan daring yang diberikan ditargetkan misalkan 50.000 sebulan, ya kalau daring dalam sebulan ada 4 kali, ya berarti sekali daring misalkan 10 sampai 20.000, ya kurang-kurang sedikit, maka saya katakan, Bapak katakan ini bantuan dari operasional sekolah. Ya tentu kalian juga harus berpikir komunikasikan dengan baik dengan orang tua. Ingat, kalian kan tidak menggunakan transportasi ke sekolah. Tentu biasanya anak-anak juga kayak anak bapak juga, Pak, mana uang transportnya? Begitu. Uang ke sekolah mana Pak? Nah, uang ke sekolah karena tidak beranjak ke sekolah, kalian boleh minta dengan baik-baik kepada ibu dan digantikan dengan kuota sebagai media belajar kita. Jadi sama saja ya, ketika kalian datang ke sekolah juga saya yakin transportasi minimal bisa sampai 20.000, belum makannya, jajannya begitu ya. Jadi betul-betul Bapak inginkan anak-anak meskipun dalam seminggu ditargetkan sekali untuk terjadi proses virtual komunikasi, dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai media bagaimana kita mencerahkan kembali. Bahkan kita bisa saling melihat wajah kita, wajah teman-teman kita gitu ya. Dengan seperti ini kan kita segar kembali, fresh kembali, asa rindu dengan sekolah, kangen dengan sekolah. Seperti itu, ketika seperti ini kalian bisa melihat wajahnya teman begitu, sambil perhatikan materi nanti yang disampaikan oleh Bapak Guru melalui proses belajar virtual. Sekali lagi, akhirnya jaga jarak, jaga kesehatan kalian, tetap pakai masker dan tetap rajin cuci tangan. Tolong kalau keluar rumah harus pakai masker, ya, harus disiplin. Ini demi kesehatan kita dan teman-teman yang kita cintai di sekeliling kita. Baik, demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menempuh pembelajaran melalui daring di waktu-waktu yang akan datang di semester ganjil 2020-2021. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 melalui program kegiatan belajar dari rumah atau BDR telah selesai. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu pembinaan dari wali kelas 11. Tapi sebelumnya Ibu akan mengenalkan siapa saja Ibu Bapak Guru wali kelas di kelas OTKP dengan RPL serta DG. Kita mulai dari wali kelas 11 OTKP 1. 11 OTKP 1 wali kelasnya adalah Bapak Agus Heriana SPD. Silakan Bapak maju ke depan. Kita perkenalkan sama anak-anaknya.
Beliau adalah guru produktif OTKP. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah wali kelas 11 OTKP 2, Ibu Sri Roskania, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran Penjaskes, ya. Selanjutnya adalah 11 OTKP 3, wali kelasnya adalah Bapak Dudi Haryadi, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Jepang, ya. Dan selanjutnya wali kelas 11 RPL 1, kita panggil Bapak Musid Suseto, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan 11 RPL 2, Bapak Fatyadi Bagus. Beliau adalah guru mata pelajaran produktif RPL, betul. Dan yang terakhir, Ibu Dewi Arni. Beliau adalah wali kelas 11 DG. Beliau guru mata pelajaran mengajar guru mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah wali kelas kalian yang baru, ya. Nanti Ibu minta kalian menginvite atau mungkin sudah ya, menginvite ke grup kelasnya masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Fatyadi Bagus untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan wali kelas 11. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi sebagai pembawa acara. Yang terhormat Kepala SMK Sampurna 1 Cimahi, yang terhormat rekan-rekan panitia, staf BDR dan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau minta responnya dulu ya dari teman-teman, karena takutnya apa yang Bapak sampaikan ini tidak terdengar oleh teman-teman. Tolong klik di tombol komentar, ketik di tombol komentar. Kalau misalkan kalian bisa mendengar suara Bapak, ketik terdengar gitu, atau misalkan acungkan jempol aja. Ya, terdengar ya. Ya, alhamdulillah. Di sini Bapak akan mensosialisasikan bagaimana cara BDR belajar dari rumah via online. Ada beberapa tools ataupun aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk melakukan interaksi belajar dari rumah secara jarak jauh. Salah satunya yang sedang kita gunakan adalah Google Meet ya. Google Meet ini produk dari Android dari Google, merupakan sebuah media interaktif, komunikatif dan video conference yang bisa kalian gunakan untuk belajar dari rumah. Di sini pun kita bisa menyematkan sebuah file berupa teks, PDF, PowerPoint maupun video, audio dan lain sebagainya bisa kalian unduh, yang bisa kalian saksikan secara live, secara langsung gitu ya. Kebetulan mungkin untuk saat ini tidak ada file yang kita attach, kita sematkan di Google Meet ini, sehingga tidak bisa kita contohkan untuk melakukan download file seperti itu. Ini adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan belajar dari rumah. Banyak yang WA ke Bapak, mungkin bahkan sampai detik ini ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan WA yang masuk ke Bapak gitu ya. Bagaimana cara teknis menggunakan Google Meet. Teknisnya adalah yang pertama kalian harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Google Meet gitu ya. Mungkin yang sekarang sudah terkoneksi ini pasti sudah bisa ya, sudah tahu caranya, sudah banyak yang nanya ke Bapak, ke tim IT dan teman-teman di grup MPLS, sehingga kalian juga sudah bisa interaksi dengan kami di sini. Nah, sekarang adalah caranya adalah bagaimana melakukan kegiatan interaktif belajar mengajar secara langsung, secara online gitu ya. Ini salah satu contohnya kita menggunakan Google Meet. Nah,
Nanti akan Bapak, karena waktunya terbatas, nanti akan Bapak sampaikan atau Bapak buat sebuah modul tata cara belajar dari rumah menggunakan Google Meet, ataupun nanti dengan aplikasi yang lain, misalkan aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom dan lain sebagainya, sesuai kebutuhan dari teman-teman guru maupun kelas masing-masing. Nanti akan Bapak sampaikan tata caranya seperti apa. Kurang lebih kalau misalkan kalian mengetahui interaksi yang sedang kita lakukan seperti ini, kurang lebih mungkin seperti ini. Hanya saja ketika seorang teacher ataupun seorang guru sedang menampilkan tayangan PowerPoint, nanti kalian bisa melihat tayangan tersebut seperti tadi kita contohkan ialah tayangan sebuah video lagu Indonesia Raya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kalian tetap standby di akun server yang sekarang sedang tayang adalah yang bernama SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Nah, sematkannya di situ. Nah, banyak yang berkomentar ke Bapak, suaranya tidak jelas, gambarnya kurang, terus kadang banyak pixel kotak-kotak, itu kenapa gitu ya? Itu banyak faktor. Yang pertama, faktor yang paling utama adalah jaringan internet yang tidak stabil, baik dari kami maupun di tempat kalian. Itu faktor utama. Faktor kedua adalah faktor perangkat, faktor device. Itu juga mempengaruhi ya. Mohon maaf mungkin kalau misalkan ada teman kalian yang handphonenya versi 4 ke bawah, kalau nggak salah versi 5 ke bawah, itu agak susah ya untuk menerima tayangan atau tampilan slider maupun video yang kami sematkan. Bukan dalam maksud Bapak ngomong seperti ini biar kalian beli handphone baru atau minta ke orang tua gitu ya untuk membelikan perangkat baru, tidak ya. Ini hanya penyampaian aja kenapa ada siswa yang tayangan video maupun slide presentasinya tidak muncul seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian menggunakan laptop, kalian menggunakan komputer, pastikan flash player di browser kalian itu sudah terinstall. Flash player di browser itu sudah terinstall, karena kalau misalkan tidak terinstall, tayangan video aplikasi interaktif ini tidak akan muncul gitu. Sama seperti mungkin di laptop yang salah satu yang kami miliki, itu flash playernya belum diinstal sehingga tidak muncul layarnya seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan masih bingung, bisa chat personal ke Bapak Mangga ataupun ke wali kelas. Nanti mungkin wali kelas bisa menyampaikan pesan kalian ke Bapak, ataupun bisa searching di internet ya. Tata caranya banyak itu di Google. Bagaimana cara mengaktifkan flash player di web browser. Web browser itu banyak ya, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Safari, dan lain sebagainya seperti itu. Untuk kelas 11 seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan, minimal 1 minggu 1 kali kalian akan mengikuti belajar dari rumah. Tetapi untuk absensi itu tetap berlaku setiap hari dan nanti akan dipantau oleh wali kelas masing-masing. Bapak minta kepada teman-teman di sini pun Bapak seperti MC yang tadi disampaikan, amanahnya adalah mewakili wali kelas yang lain gitu ya. Penampilan dan juga sikap kalian tetap kami nilai. Misalkan di sini ada teman-teman yang rambutnya gondrong ataupun rambutnya dicat dengan warna yang lain yang tidak alami gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk penilaian karakter yang kurang baik ya teman-teman. Jadi tetap kalian harus bersikap sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pewaris peradaban gitu ya. Jadi harus tetap memiliki sikap yang baik gitu. Karena terbatas oleh waktu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi program kegiatan belajar dari rumah BDR dan pembinaan dari wali kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada acara ini, serta siswa-siswi kelas 11 yang berada di rumah.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kegiatan daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.